Seorang janda muda ibu beranak satu berpacaran dengan seorang lelaki beristri, namun nampaknya tak beruntung. Usai dirinya melakukan hubungan suami istri, dirinya dihabisi dan dikuburkan. Seorang wanita bernama Nuryanti usia 42 tahun menelepon Subandi 43 tahun meminta jemput. Ternyata Nuryanti dengan Subandi sendiri mempunyai hubungan intim, yaitu berpacaran. Saat itu Nuryanti meminta sang pacar memijatinya, bahkan masih ingin bersama sang pacar. Hubungan Nuryanti dengan Subandi ini adalah hubungan cinta terlarang. Mereka berselingkuh. Nuryanti janda beranak satu, mantan suaminya adalah pensiunan anggota polisi, tinggal di Marang, punya usaha kos-kosan di lantai atas rumahnya. Sementara sang pacar Subandi sendiri adalah pegawai negeri di Malang, punya jabatan, dan bahkan dirinya pun punya istri dan anak. Meski rumah tangganya kini tak baik-baik saja, Subandi dengan sang istri pisah, namun mereka keduanya belum bercerai. Perkenalan diawali saat Nuryanti masih bekerja sebagai sales asuransi dan Subandi akan menjadi kliennya. Saat itu Subandi mendaftarkan asuransi untuk anaknya. Subandi pun nampaknya tergoda oleh Nuryanti yang waktu itu pun masih belum bercerai dengan mantan suaminya. Seringnya berkomunikasi, makin cocok satu sama lain hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran dan Nuryanti pun memutuskan untuk bercerai dari sang suami. Sementara Subandi sendiri rumah tangganya tak baik-baik saja. Perlu diketahui hubungan Nuryanti dengan Subandi sendiri meskipun 2 tahun berpacaran, namun ternyata mereka kerap cekcok dan bahkan mereka pun beberapa kali putus nyambung, namun kembali selalu akur. Sementara Subandi usai dirinya ditelepon sang pacar Nuryanti langsung saja ke rumah Nuryanti untuk menjemput. Pasca Subandi menjemput dengan mobilnya, Nuryanti pun masuk dalam mobil tersebut. Mereka berencana akan ke rumah Subandi dan berencana ingin manja-manjaan di rumah Subandi. Namun sebelum itu pasangan ini pun sempat mampir dan makan dulu di satu tempat. Bahkan mereka pun masih mesra satu sama lain. Usai mampir makan, pasangan ini pun langsung melanjutkan perjalanan ke rumah Subandi. Di sana memang mereka berencana ingin berdua saja. Pasalnya sebelum itu beberapa hari mereka tak bertemu. Kali ini saat dirinya tak enak badan, Nuryanti ingin dimanja oleh sang pacar. Sesampainya di rumah Subandi, mereka ngobrol-ngobrol seperti biasa. Tak lama mereka pun langsung ke kamar Subandi dan melakukan hubungan suami istri. Namun nampaknya usai melakukan hubungan suami istri, Subandi yang masih ingin mencumbu sang pacar Nuryanti malah melongos, nampak meninggalkan Subandi. Di sana nampaknya Nuryanti merasa kalau mereka sudah melakukan, sementara sang pacar Subandi masih ingin melakukan lagi. Bahkan kini Subandi sang pacar merasa kalau kini Nuryanti sudah tak bisa memuaskan dirinya lagi, hingga akhirnya Subandi pun naik pitam dan gelap mata. Tak lama Subandi membawa senjata tajam, menikam dan memukuli sang pacar Nuryanti. Nuryanti sendiri nampak tak bisa melawan, bahkan dirinya kaget tak menyangka mendapat perlakuan ini. Subandi nampaknya tak peduli melihat sang pacar kesakitan dan menjerit. Akhirnya Subandi sendiri tahu kalau sang pacar kini sudah tak bernyawa, dihabisi dirinya sendiri. Usai melakukan kejahatannya kepada Nuryanti, Subandi pun langsung beres-beres kamarnya sendiri. Bahkan dirinya menyeret Nuryanti ke mobil dan berencana akan menguburkan Nuryanti. Entah apa yang ada di pikiran Subandi, ternyata beberapa hari lalu Subandi menelepon seseorang menginginkan satu liang lahat di kuburan tersebut. Subandi seakan sudah merencanakan permasalahan ini. Ternyata di tengah sering cekcoknya mereka, Nuryanti memang merencanakan akan menghabisi sang pacar. Subandi merasa kalau Nuryanti kini bahkan berubah. Nuryanti tak seperti dulu lagi, padahal Nuryanti kerap menghabiskan uangnya dan banyak menghabiskan uangnya. Jasad Nuryanti dibawa dengan mobil Subandi langsung dibawa ke TPU tersebut yang sudah dipesan oleh Subandi. Tanpa sepengetahuan siapapun, Subandi pun langsung mengubur jasad Nuryanti ke tempat liang lahat tersebut. Di awal saat Subandi pesan liang lahat tersebut, Subandi menyebutkan dirinya hanya untuk ritual saja. Menguburkan Nuryanti dengan asal-asalan, Subandi pun langsung meminta orang yang dirinya suruh untuk membereskan kuburan tersebut karena dirasa ritualnya sudah selesai. Namun tanpa Subandi sadari, beberapa hari kemudian banyak warga yang penasaran ada tanah kuburan yang baru saja dikubur, namun tak ada orang yang meninggal di sana. Hingga para warga pun penasaran, ingin meyakinkan, warga pun langsung lapor polisi. Tak lama pihak kepolisian datang langsung menggali kuburan tersebut dan benar saja, ditemukan seorang jasad wanita yang tak berbusana. Jasad tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Setelah dilakukan otopsi, jasad tersebut mendapatkan banyak pukulan dan tikaman dan meninggal karena kehabisan darah. Pihak kepolisian pun langsung identifikasi sidik-jari korban. Ternyata jasad tersebut adalah bernama Nuryanti berusia 42 tahun, janda dengan anak satu. Tak lama pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga Nuryanti. Dari keluarga Nuryanti inilah mendapatkan petunjuk
Kalau yakin pelakunya adalah pacar Nuryati sendiri, seorang salah satu pejabat di Malang bernama Subandi berusia 43 tahun. Tak menunggu waktu lama lagi, Subandi pun akhirnya dilakukan pengejaran dan diamankan pihak kepolisian. Meski di awal Subandi membantah, namun nampaknya dirinya akhirnya mengakui dirinya lah pelakunya. Tak lama Subandi pun langsung menunjukkan di mana dirinya membuang barang-barang dan juga senjata tajam. Dari permasalahan ini Subandi pun diamankan dan menjalani persidangan hingga dihukum hingga mendapatkan vonis seumur hidup penjara. Sementara keluarga dari Nuryati yang tak menyangka Nuryati dihabisi orang yang dicintainya sendiri.